bisa dikatakan aku tuh memang apa ya, aku sebagai tulang punggung keluarga kayak gitu singkatnya kan. Jadi memang aku tuh mikirnya gini, nggak mungkin aku udah berhenti kerja nanti biaya buat apa ya, buat ngeprint segala macam aku nggak mau bebanin orang tua. Seiring berjalannya waktu, memulai sama mempertahankan itu sama-sama sulit. Mempertahankan di saat memang brand-brand baru bermunculan. Nah, di saat itulah mulai goyahnya sedikit. Tapi aku mikirnya gini, kompetitor meskipun banyak, tapi yang Roro Mendut itu kembali ke herbalnya itu tadi, tradisional. Karena nggak semua orang pengen yang langsung instan, enggak. Karena mereka ada untuk jangka panjangnya perawatan wajahnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siska Putri Arnita atau lebih dikenal sama orang-orang Cika Roro Mendut. Nah, untuk basic aku sendiri itu dari manajemen. Kenapa bisa terbentuk nih usaha sekarang Rumah Cantik Roro Mendut? Karena dari dulunya aku tuh memang suka perawatan di saat sudah bekerja. Jadi aku nggak langsung turun nih buka usaha ke Rumah Cantik Roro Mendut. Sebelumnya aku juga bekerja. Seiring berjalannya waktu, 3 tahun berjalan nih, banyak yang tanyain, Kak, di Roro Mendut bisa perawatan langsung nggak? Nah, saat itu aku mulai kepikiran, memang susun strategi nih semuanya, gimana ya caranya bisa nambah usaha lagi Rumah Cantik Roro Mendut. Padahal di saat itu aku memang belum ada nih skill sama sekali tentang dunia kecantikan. Di saat itu juga aku rekrut karyawan yang sudah berpengalaman. Jadi ya memang meskipun kita belum bisa nih turun langsung ke pasien atau pegang perawatan, akan tetapi kan kita punya karyawan. Kita juga nggak bisa selalu selalu ngandelin karyawan. Nah, kalau motivasi aku di awal bisa dikatakan the power of kepepet. Karena apa? Butuh uang sebenarnya. Dan aku lihat beberapa tempat itu mungkin produk-produknya berbahan mungkin banyak nih campuran kimianya, dan aku di sana mencetuskan kita back to basic lagi, pemakaian produk yang alami, yang tradisional dan natural serta herbal. Iya, aku bawa ke kantor tuh pakai kresek. Palingan ketemuan sama orang tuh COD-an aja dulu. Dan memang dulunya tuh masih zaman-zaman BBM. Zaman BBM dan iya, BlackBerry kan. Aku juga dulu promosinya lewat dari Facebook pertama tuh, dari grup Facebook jualan. Soalnya kan banyak tuh orang-orang di sana memang aktif dulunya. Terus sampai ke Japri, ke BBM, jadi aku ketemu sama orang dulu di sana janjian gitu. Jauh-jauh, kalau dulu nganter ibaratnya kita masih pemula masih bisa nih nganter, masih punya banyak waktu. Nah, pasti banyak nih teman-teman yang tanyain, kenapa sih aku milih brand Roro Mendut sebagai usaha aku? Karena yang aku pikir Roro Mendut itu namanya pasti orang mikirnya keraton, tradisional, dan pasti produknya herbal. Dari sana aku mikirnya juga aku pengennya usaha itu yang berkelanjutan, bukan yang musiman. Nanti takutnya aku ikut-ikutan dengan produk A, produk B, tapi usahanya cuma sebentar berjalan. Yang itu yang aku nggak mau. Jadi aku pengen tuh berkelanjutan. Dan alhamdulillah, yang seperti aku bilang, dari 2014 orang-orang tuh yang nggak tahu apa-apa nih tentang apa sih Roro Mendut 2014 itu, dan alhamdulillah sampai saat ini di 2024 kebanyakan orang sudah tahu apa itu Roro Mendut.
awal mula aku buka usaha Roro Mundut itu, aku dari online dulu nih. Online aku order produknya sedikit dan memang tuh aku di rumah dulu. Di rumah sedikit-sedikit aku stok dan tapi sebelum aku stok banyak, aku pasti pakai untuk diri sendiri nih. Dan memang produk Roro Mundut tuh herbal untuk mengatasi semua masalah yang dialami sama wanita. Yang cewek-cewek nih pengen punya kulit wajah yang cerah, terus yang badannya putih pastinya, dan sampai nih ke dalam-daleman gitu. Jadi singkat cerita, aku mulai dari online dulu tuh di rumah. Terus aku mikir nggak mungkin selalu online. Padahal aku tuh pengen orang-orang tuh tahu apa sih Roro Mundut itu. Dan aku buka CFD tuh di GOR. Aku tiap minggu di GOR dari 2015 setiap minggu. Jadi memang di awal itu berapa kali ya? Setiap minggu tuh ada 6 kali. Belum ada jual belum ada closing sama sekali nih. Tapi aku tetap setidaknya itu datang tiap minggu, minggu depan. Yang penting orang tuh tahu, oh apa sih ini Roro Mundut, minggu depan ketemu lagi Roro Mundut ini. Dan itu yang aku memang langsung ke brandnya itu tadi, orang biar langsung ingat. Dan aku juga nih mikir sesuatu hal yang kecil yang nggak pernah dipikirin sama orang lain. Aku bikin stiker Roro Mundut itu ya memang produk-produknya itu tadi. Terus mungkin sebagian orang tuh ketawa pas tahu aku bikin ide kayak gini, aku bikin stiker, terus aku tempelin ke toilet Pertamina. Nah, toilet Pertamina tuh aku juga memang aku survei dulu di mana sih Pertamina. Iya, analisa dulu Pertamina yang di Padang ini ada beberapa. Jadi yang bisa aku sanggup sampai ke sana ya udah aku tempelin nih di itu di pas pintu. Pasti orang tuh jongkok tuh kan bengong tuh. Pasti bengong ngelihatnya Roro Mundut nah di sana. Tapi memang yang usaha aku tadi itu memang berhasil sih. Sebagian ada yang beli, yang ngechat. Jadi aku tanya, kakak tahu Roro Mundut ini dari mana? Dari toilet Pertamina kak katanya. Itu memang aku itu lucu. Tapi alhamdulillah sih. Jadi brandingan aku tuh memang dari offline dulu. Jadi memang pas di rumah aku ngumpulin stok. Dan di sana deh aku baru belajar cari pengetahuan tentang dunia bisnis tuh seperti apa. Karena mungkin di saat 2014-2015 itu dunia bisnis itu tadi masih minim ilmu pengetahuan. Sedangkan aku basicnya dari manajemen juga. Manajemen oke, ada penjualan, terus marketingnya seperti apa. Akan tetapi dunia bisnis itu lebih pendalaman. Jadi aku searching di Google tentang dunia bisnis, seminar, tentang workshop juga. Jadi aku pengen menggali lebih dalam lagi. Nggak mungkin aku hanya sekedar berjualan. Aku pengen nanti lebih luasnya ke usaha. Sampai aku cari seminar, aku pergi ke Cirebon. Di sana aku belajar. Dulu kan perkembangan orang tuh lebih ke Facebook ya, sebelum Instagram. Jadi menggali gimana copywriting, semuanya aku dalemin. Terus sampai aku di Padang aku tetap nyari. Kalau di Padang ini banyak usaha, pasti ada satu komunitasnya. Itu masih aku cari-cari dulu sampai aku perbandingkan ada satu komunitas, tapi mungkin itu udah jangkauan udah lebih besar, udah ke Sumbar. Tapi aku masih masih mikir lagi, bisa nggak aku masuk ke sini. Jadi ya singkat cerita di 2017 aku ketemu nih namanya komunitas TDA. TDA itu komunitas pengusaha Kota Padang. Ada beberapa tempat Roro Mundut yang aku sewa tuh dari rumah. Kan awalnya di rumah dulu, karena di rumah tuh aku masih ngumpulin semua manpower nih untuk aku bisa keluar lagi. Tapi aku mikirnya dulu masih mungkin dalam hati tuh ketakutan tuh ada, tapi semuanya tuh aku hilangkan.
Jadi di saat memang udah kekumpul uang, aku beranikan diri untuk sewa tempat lagi. Sewa tempat itu awal di dekat Askia, itu nama daerahnya Kalumbua tuh. Ya, karena aku milihnya di sana, mungkin uh, aku mikirin budget juga tuh. Kalau aku langsung ke bawah, otomatis kalau daerah hampir ke kota tuh kontrakannya super mahal. Nah, jadi aku memang milihnya ke sana dulu. Di sana aku 1 tahunan, 1 tahun. Jadi aku juga nggak mungkin nih ke di sini aja terus menerus. Itu aku sampailah aku cari kontrakan lagi itu di Ketaping, Ketaping deket bypass, bypassnya Rahunan ya. Di sana aku 1 tahun, berapa ya? 1 tahun, 1 tahun, 2016 tahun. Jadi aku terus ya alhamdulillah makin berkembang lagi, ya mikir lagi nggak mungkin tempat yang kecil ini nanti kalau aku mau besar nggak mungkin aku tetap di sini. Kayak aku cari ruko ke bawah, nggak jauh sih dari tempat lama, itu deket Masjid Kebenaran sebelum Anduring. Di sanalah 2017 aku mulai nambah lagi, dan di sana juga bisa buka perawatan. Dan aku perawatannya tuh bukan cewek aja, cowok juga aku terima. Karena produknya Roro Mendri itu dipakai cowok sama cewek. Kenapa cowok itu bisa? Karena masalah kulit wajah cowok itu sama loh sama cewek. Biasanya mereka tuh pasti ada jerawat, ada flek hitam. Akan tetapi mungkin ada sebagian cowok yang malu, gini katanya kan. Tapi aku meyakinkan, karena kondisinya itu sama-sama di lapangan juga kan, pasti kulitnya kusam. Pas awal mulanya di saat aku online dulu, yang berapa ya, aku online tuh sekitar ada 1 tahun lebih, dan aku tuh memang meyakinkan diri benar-benar bisa untuk aku terjun langsung ke lapangan. Dan di saat itu aku offline masih PD-nya itu masih belum 100%, masih 80% tuh. Jadi memang sampai di tahun 2016 aku tuh sendiri ngejalaninnya pasti, tapi aku dibantu juga sama mama juga dulunya. Tapi semua teknis mulai dari A sampai Z deh aku yang ngerjain tuh. Makanya aku mikirnya gini, kalau aku suatu saat punya karyawan, aku memang harus tahu teknis semuanya dari A sampai Z. Jadi nggak jadi aku bisa ngejelasin job desk seperti ini masing-masing. Jadi aku memberanikan diri punya karyawan itu 2017 dengan banyak pertimbangan. Dulu aku mikirnya tuh, bisa nggak gaji karyawan ya, bisa nggak, sanggup nggak ya, itu yang aku pikirin. Tapi makin dipikirin itu makin nggak bisa jalan, tapi langsung action makanya tuh. Memberanikan rekrut 1. Jadi untuk ngebalesin chatnya si konsumen tadi, makin lama orang makin banyak juga. Dan di tahun itu juga aku mulai mengetahui dunia Instagram itu seperti apa, dan ada paid promote-nya, ada promosinya. Oh, seperti ini. Makanya perkembangan aku ke media sosial. Nah, berbicara kita tentang omset dulunya, pas di awal sekali aku tuh omset pas pemula itu pernah dapetin 1 juta. 1 juta itu karena awal-awal ya. Dan aku mikirnya dulu tuh memang harus pengenalan produk dulu. Jangan kita berpikiran langsung kita promosi langsung terjual, bukan. Kita mulainya dari contoh nih, ada yang sekarang ada aku pelajari, itu ada namanya ada branding, ada marketing, sama sales. Jadi memang diperkuat itu branding. Nah, itu yang aku lakukan dulunya di awal. Dengan aku omset 1 juta, sampai aku naik omsetnya 5 juta, sampai naiknya 10 juta. Dan pernah sampai di titik aku omsetnya itu mentoknya 100 juta sebulan. Itu. Dengan tambahan manpower-nya tadi, dengan tambahan aku punya dulu di 2018 ya, aku nambah sampai admin aku tuh ada 3. Jadi kita kerjasama ya sampai di 100 juta itu omset aku. Nah, kalau dulu di saat aku jualan produk, kendala awal mungkin
makin lama orang nih makin tahu produk, otomatis kan di Padang ini makin berkembang, makin tahu nih. Dan di pabrik pun memang kewalahan untuk produksi. Tambah lagi pabrik juga langsung penjualan dan itunya ada sistemnya pre-order. Nah, itu tadi pre-order paling lama itu 1 mingguan. Tapi memang aku kasih tahu ke konsumen, ini pre-order seminggu dan mereka nunggu. Jadi kan mungkin bisa jadi perputaran uang itu agak lama. Nah, seperti itu kendalanya. Dan memang dari keseluruhan di saat barang PO tuh banyak, aku tuh packing tuh pernah sampai jam 2 malam. Saking banyaknya. Iya. Itu sampai jam 2 malam aku packingan. Terus memang pagi harus lagi kejarin ke telepon si ekspedisinya. Dan sampai itu tahun berapa ya? Bisa dikatakan Roro Mendut itu penjualan online terbanyak untuk skincare. Roro Mendut pernah diundang juga gathering sama salah satu ekspedisi ya. Boleh sebutin ekspedisinya? Ekspedisinya itu JNT Express. Aku diundang ke Jakarta gathering. Seiring berjalannya waktu, memulai sama mempertahankan itu sama-sama sulit. Mempertahankan di saat memang brand-brand baru bermunculan. Nah, di saat itulah mulai goyahnya sedikit. Tapi aku mikirnya gini, kompetitor meskipun banyak, tapi yang Roro Mendut itu kembali ke herbalnya itu tadi, tradisional. Karena nggak semua orang pengen yang langsung instan, enggak. Karena mereka ada untuk jangka panjangnya perawatan wajahnya seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau untuk strateginya, aku untuk mempertahankan sama menambah omset itu yang dari ilmu yang aku pelajari sebelumnya, memang aku mempelajari dunia bisnis itu seperti apa. Terus aku pokoknya banyak baca buku. Memang buku kan ada tuh yang yang mereka itu jualan bukunya seperti copywriting-nya seperti apa, mendapatkan omset seperti apa. Terus aku praktekin nih strateginya. Jam pagi ini harus posting. Pokoknya pasti orang-orang itu bangun tidur yang dicari itu pasti HP, bukan minum, bukan cuci muka, bukan, pasti handphone yang dicarinya. Nah, di saat mereka itu baru buka HP, pasti kelihatan posting Roro Mendut, pasti kepikir nih di pikirannya langsung kesimpan. Wah, Roro Mendut. Bisa dikatakan aku tuh memang aku sebagai tulang punggung keluarga kayak gitu singkatnya kan. Jadi memang aku tuh mikirnya gini, nggak mungkin aku udah berhenti kerja nanti biaya buat buat ngeprint segala macam aku nggak mau bebanin orang tua gitu. Jadi aku ya kerja yang dulunya itu ada tuh tempat kredit elektronik, cuman gajinya 600.000, tapi aku mau nggak apa-apa kan, kerja pagi pulang sore, yang penting aku tuh keluar dari rumah ada penghasilan, meskipun 600.000 aku bisa keluar tuh bisa pakai bedak, bisa apa. Jadi di sana tuh aku mikir lagi 600.000 aku nggak mungkin selamanya kayak gini kan. Jadi barulah itu kepikiran, kenapa nggak buka online shop aja. Jadi semuanya tuh aku jalanin, mulai dari jualan baju, aku jadi dropship. Jadi baju, tas segala macem, dan sampai akhirnya itu ketemu Roro Mendut itu tadi. Sampai aku jualan pokoknya semuanya apa aja yang aku jualin, dan memang yang aku dapetin dari hasil penjualan itu sebanding dengan gaji aku dulunya. Di sanalah terus aku juga mikirnya alhamdulillah kataku kan, yang penting aku ada niat. Jadi memang aku tuh nggak mau nyusahin orang tua, jadi aku itu dulu tuh kumpulin uang, dan sampailah singkat cerita aku ketemu yang produk ini tadi yang Roro Mendut itu. Karena mungkin yang di awal tuh yang punya masalah tuh aku sendiri di bagian kewanitaan. Jadi kan pas denger orang salah satu posting di Facebook, ada nggak produk yang buat ini, buat kewanitaan. Jadi aku tertarik, banyak tuh pilihannya, mulai dari produknya luar, terus yang Korea mungkin ada tuh. Jadi sampai aku tahunya produk Roro Mendut. Jadi aku penasaran, aku order dulu, aku pakai memang 2 mingguan hasilnya langsung ada. Jadi kan pasti ini dicari-cari nih sama wanita nih, bagian feminimnya banget. Nah, kayak gitu.
Terus aku pakai, memang bukti sendiri, langsung lah aku coba stok dikit-dikit, aku jual. Terus yang aku tetap jualan di Facebook, aku langsung ke BBM yang masa dulunya kan. Nah, jadi makin lama di saat itu aku COD-an keluar, aku banyak yang orang permintaan, ternyata seru juga ya jualan ini, gitu. Orang-orang juga belum banyak yang tahu. Nah, terus aku dengan modal minim, aku dulu punya cincin dan memang kalau minjem ke orang nggak mungkin. Dan itu tadi yang tempat kalau dulunya sebelum ada pinjol ya, kita ke Pegadaian tuh. Aku ke Pegadaian seminggu gadai, tebus lagi, seminggu gadai, tebus lagi, kayak gitu. Sampailah alhamdulillah berkembang kayak gitu. Jadi aku sampai buka dikit-dikit, ngestok dikit lagi, ternyata makin banyak, ya aku coba offline yang seperti aku bilang, aku memang itu buka lapaknya di GOR. Ya, dari sanalah ya CFD-an gitu. Memang untuk harus tahu nih orang. Jadi kan kalau di online itu nggak sebagian tahu, karena aku masih teman-teman di yang konsumen di BBM masih sedikit. Jadi aku memperluas lagi dengan offline. Jadi sampailah aku ya belajar lagi tentang ilmu penjualan usaha bisnis. Kalau awal mula aku buka CFD di GOR itu sebenarnya aku mikirnya gini, aku harus memperluas nih jaringan aku, nggak mungkin aku tetap stuck di sini aja. Jadi aku memang harus tahu orang Padang. Darinya memang nggak tahu sama sekali, aku mikirnya orang-orang ini harus tahu, orang Padang ini harus tahu apa itu Roro Mendut. Aku pas di awal itu aku bikin, aku riset pasar dulu. Jadi hari Minggu tuh orang tuh jam berapa di sana. Ternyata usut punya usut, waktu kalau di GOR itu memang harus datang paling awal. Aku datang cari tempat karena penuh kan, karena penuh itu setengah 4 pagi. Setengah 4 pagi aku di sana. Aku bawa box besar pakai motor. Terus aku udah sampai sana jam 4. Kan otomatis masih sepi kan, jadi aku taruh barang di sana. Setengah 5 ada orang datang lagi, ternyata orang itu lapaknya pas di tempat aku diri. Aku geser lagi. Terus sampai jam berapa, sampai jam 6 ternyata orang rame, aku akhirnya digusur, kan udah punya orang lagi semuanya. Ya, aku cari pemuda nih yang memang tahu tempatnya di sana kan. Terus kalau di Spora itu orangnya cuman jam berapa ya? Jam 7 pagi baru orang dinas baru datang. Tapi kan kalau pemuda kan dari subuh mereka udah ada muter-muter di sana kan. Jadi aku tanya sama pemuda itu, aku minta space yang kecil aja bang, yang penting aku bisa jualan. Alhamdulillah abangnya baik, dicariin aku. Dan aku pas minggu pertama, minggu kedua di tempat yang sama, dan di saat aku minggu kedua tuh nggak ada orang yang itu, yang yang usil lagi, karena aku udah di sana di tempatnya udah minggu ketiga tetap. Sampailah minggu ke-6-nya, dan memang yang lucunya tadi aku tuh di awal tuh nggak ada closing sampai minggu ke-6, tapi aku mikirnya aku branding, aku harus orang tuh tahu mindsetnya, oh minggu ini ada Roro Mendut, minggu besok ada Roro Mendut. Jadi minggu ke-6 tuh orang baru datang ke lapak aku, tanyain. Aku kan memang print brosur juga nih produknya, aku udah kontak semuanya, pokoknya media sosial aku udah ada di sana. Jadi orang-orang tuh tinggal ngechat aja lagi kan. Di saat yang closing itu minggu ke-7. Minggu ke-7 baru aku closing itu alhamdulillah 100.000. Setidaknya kepotong juga untuk biaya di sana semuanya. Nah, aku dari minggu pertama sampai minggu ke-6 itu masih branding. Branding dalam artian memang harus tahu nih orang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Sampai singkat cerita itu kok minggu ke-7 baru nih orang nyamperin tempat aku. Dia nyari tahu, apa nih Kak, ini Kak. Kakak aku sering loh tiap minggu ke sini, lewat sini, pas di depan Kakak tuh aku masih penasaran. Jadi sekarang baru aku samperin. Nah, aku mikirnya gini, aku nggak mungkin putus asa. Padahal aku nih bisa dikatakan baru memulai. Masa iya aku mulai, aku udah mundur langsung? Enggak kan. Jadi aku memang pembuktian diri. Jadi aku memang harus membawa brand ini sampai orang tuh benar-benar tahu. Dan pada akhirnya memang singkat cerita tuh aku punya reseller, sebagian yang sama-sama berjuang pokoknya. Tapi
yang kebanyakan dari reseller aku tuh apa ya, mungkin mereka mikirnya gini, bukan hanya satu brand aja yang mereka pegang, mungkin ada brand lain juga. Jadi mereka tuh nyampur. Tapi kalau aku memang satu brand yang aku pegang. Sampailah waktu aku jadi yang masih tahap reseller, terus sekarang udah yang distributornya untuk beberapa tahun belakangan ini dia. Jadi aku bersyukur aja kayak gitu. Dan sampai mempertahankan itu sama-sama sulit di saat era gempuran skincare Korea yang banyak yang skincare dokter lainnya. Itu Roro Mendut aku tetap bertahan. Alhamdulillah sih, mungkin yang konsumen aku dulu yang pernah pakai Roro Mendut memang bagus dan mereka beralih ke skincare lain, ternyata memang hasil yang skincare mereka pakai itu kurang bagus, cocok lagi, mereka balik lagi ke sini. Sampai yang terakhir itu ada yang pasien aku, memang aku perawatan dia langsung, dia akne tuh, dia jerawat. Dia ceritanya gini, aku udah pakai produk ini Kak, ke dokter ini Kak, tapi kok masih tetap kayak gitu aja. Tapi aku mau balik lagi Kak ke Roro Mendut gitu. Terus aku facial dia lagi, aku bersihin wajahnya yang memang apa ya, yang banyak jerawat. Alhamdulillah dia sembuh lagi pakai Roro Mendut dan konsisten gitu. Karena apa? Kita untuk aset wajah ini kan jangka panjang, nggak mungkin kita hasilnya instan, tapi untuk berapa tahun ke depan ya jelek lagi, nggak mungkin kan. Tapi itulah bedanya Roro Mendut dari produk lain, memang apa ya, yang dari produk herbal alami ya itu tadi. Harapan aku ke depannya, semoga Roro Mendut bisa jauh berkembang lagi, dan aku memang pengen buka untuk home service. Karena nggak sebagian orang punya waktu itu untuk ke salon. Pasti dengan sibuknya yang punya apa ya, punya job seabrek lah pokoknya, pasti mereka tuh jarang ke salon. Mereka pengen perawatan tapi waktu itu tadi, dan aku memang sekarang lagi merambah dunia untuk home service. Nah, pesan aku nih buat semua penonton, buat adik-adik, kakak-kakak semuanya, intinya kalau kita buka suatu usaha itu awalnya memang harus konsisten dan kita punya niat, dan memang kita juga punya harus rancangan ke depannya itu seperti apa. Jangan hanya nanti pas baru mulai permulaan usaha kita nemuin masalah, kita berhenti sampai di sana. Enggak, jangan. Jadi kita tetap lanjut sampai usaha kita itu berkembang dan memang dikenal sama semua orang. Jadi jangan pernah putus asa. Terus intinya memang doa orang tua itu memang bagus. Jadi karena aku sendiri kan dulunya gini mikir, aku memang harus sukses. Meskipun aku punya basic yang orang tua itu yang memang sederhana. Aku orangnya bukan orang pewaris tapi perintis, dan nanti untuk kedepannya anak-anak aku bisa mewarisi usahaku, dan tapi bukannya harus terima aja, enggak. Aku memang ngajarin dia tuh memang hal-hal yang susah terlebih dahulu, gini loh cari uang gitu kan. Jadi kita nggak boleh ngandelin sama orang tua. Oke, kita membebani orang tua itu sampai sekolah aja. Jadi di saat kita udah tamat sekolah ataupun kita nanti kuliah kan biaya orang tua juga. Sebisa mungkin kita cari apa ya, freelance buat uang jajan kita. Buat teman-teman yang nanyain Roro Mendut itu sekarang di mana Kak? Alamatnya sekarang itu di belakang Universitas Terbuka. Tepatnya di Perumahan Berlin Indah Sakato Blok C nomor 24. Itu nggak jauh dari kantor wali kota. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa follow IG-nya Roro Mendut Padang atau langsung chat adminnya yang udah ada di kontak bio. Terima kasih, sampai jumpa.